Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini kita mau cerita tentang seorang serial killer yang tega guys, membunuh satu keluarganya sendiri. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Andras Pandi lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1927 di sebuah desa di daerah Chop, Karpatian Rutenia yang saat itu masih berada di bawah negara Cekoslowakia. Andras merupakan seorang anggota Dewan Gereja Reformasi di Hongaria dan dia bertemu dengan istri pertamanya yang bernama Ilona Sores di gereja pada tahun 1956. Setelah akhirnya era komunis berakhir, Andras dan istrinya lari ke Belgia, di mana Andras menjadi seorang pendeta untuk sebuah komunitas kecil di Brussel dan menjadi seorang guru agama di gereja Protestan Bersatu Belgia. Diketahui Andras ini sering memanfaatkan orang-orang di gereja ya guys. Dia sering meminta pinjaman kepada jemaat di gereja. Dan yang lebih parahnya adalah dia memberikan pengampunan kepada jemaat asal jemaat tersebut mau membayar sejumlah uang kepadanya mengatasnamakan gereja. Andras dan istrinya saat itu sudah memiliki satu orang putri ya guys, bernama Agnes Pandi. Lalu beberapa tahun kemudian lahirlah dua orang putra mereka, yang satu bernama Daniel yang lahir pada tahun 1961 dan yang satu lagi bernama Zoltan yang lahir pada tahun 1966. Setelah Zoltan lahir, Andras menuduh istrinya ini telah berselingkuh dan tidak setia, yang menyebabkan mereka berdua akhirnya harus berpisah. Ilona Sores akhirnya pergi membawa kedua orang putranya bersamanya dan dia meninggalkan Agnes putrinya untuk tinggal bersama Andras. Tapi sayang sekali ya guys, ternyata keputusan Ilona tidak membawa Agnes bersamanya adalah keputusan yang salah. Agnes yang saat itu baru aja berusia 11 tahun harus menjadi korban pelecehan seksual dari Andras Pandi, ayahnya sendiri. Pada awal tahun 1970, setelah Andras resmi berpisah dari Ilona, Andras akhirnya kembali lagi ke Hongaria ya guys. Dia terlihat beberapa kali menggoda wanita-wanita lokal, bahkan dia ikutan layanan kencan yang dibuat oleh sebuah surat kabar dari Hongaria. Sampai suatu hari, Andras bertemu dengan seorang wanita yang bernama Edith Vintor. Edith adalah seorang wanita yang sudah menikah dan masih dalam status pernikahan ya guys dengan suaminya. Edith memiliki 3 orang putri dari 2 pernikahan yang sebelumnya. 3 orang putri Edith adalah Timea yang pada saat itu berusia 15 tahun, Tunde yang saat itu berusia 8 tahun, dan yang terakhir adalah Andrea yang baru berusia 7 tahun. Suami sah Edith saat itu mengatakan bahwa Andras telah merayu istrinya, yang mengakibatkan Edith ini mau pergi meninggalkan suaminya untuk tinggal bersama dengan Andras dan anak-anaknya. Andras dan Edith akhirnya kabur ke Belgia ya guys, dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1979 dan gak lama kemudian mereka berdua dikaruniai satu orang putra yang dinamakan Andras Junior dan satu orang putri yang dia namakan Reka. Kirain setelah menikah Andras itu udah berubah ya guys. Ternyata pada tahun 1984 Andras mulai melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya yang bernama Timea. Sampai hamil dong guys. Timea akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang dia namakan Mark. Agnes Pandi, anak pertama Andras dengan Ilona, istri sebelumnya, merasa cemburu ya guys sama keberadaan si Timea. Karena Agnes ini ngelihat ayahnya mungkin lebih perhatian dan lebih sayang kepada Timea. Agnes bahkan pernah memukul Timea sampai hampir mati menggunakan sebuah batang besi di ruang bawah tanah rumah mereka. Timea sudah berulang kali berusaha untuk melaporkan pelecehan seksual yang dia alami ke polisi, tapi klaimnya ini selalu ditolak dan gak bisa diproses. Gue juga gak tahu ya guys, apa penyebabnya klaimnya Timea ini selalu ditolak. Pada tahun 1986, akhirnya Timea berhasil melarikan diri dari keluarganya dan untuk pertama kalinya, dia berhasil hidup bersama kerabatnya di Kanada. Ternyata sebelum Timea ini kabur ya guys dari rumah, Timea sempat bilang sama Edith ibunya kalau Andras lah ayah dari putra Timea. Dan Timea menceritakan semua pelecehan seksual yang dilakukan ayah tirinya tersebut.
Mendengar hal tersebut, marahlah guys si Edith ini sama suaminya si Andras Pandi. Ya siapa yang gak shock sih guys kalau tahu anaknya dilecehkan sama suami sendiri. Mereka sempat bertengkar hebat dan keesokan harinya tiba-tiba dikabarkan kalau Edith Vintor dan Andrea yang saat itu sudah berusia 18 tahun menghilang. Andras menceritakan ke polisi kalau Edith Vintor istrinya telah berselingkuh dan pergi meninggalkannya bersama pria lain ke Jerman dengan membawa anaknya Andrea. Andras memberikan sebuah telegram sebagai bukti perpisahan dari Edith Vintor istrinya untuk Andras. Pada tahun 1988, dikabarkan kalau Ilona Sores, mantan istri Andras Pandi, serta kedua anak laki-lakinya menghilang loh guys. Pernah suatu hari, Andras mengirimkan Agnes, Andras Junior, dan Reka untuk pergi berlibur. Ketika mereka kembali dari berlibur, diketahui kalau Tunde, putri kedua dari Edith Vintor yang sebelumnya masih tinggal bersama dengan Andras, ayah tirinya, dikabarkan juga ikut menghilang loh guys. Andras mengatakan kepada Agnes kalau si Tunde ini sangat mengganggunya dan dia mengirimkan Tunde untuk tinggal bersama keluarganya yang lain. Proses investigasi polisi pada saat itu masih sangat terbatas ya guys, dan Andras masih berhasil menghindari kecurigaan polisi dengan menggunakan kesaksian palsu dan bukti-bukti palsu untuk mengelabui polisi agar percaya bahwa mereka baru saja pindah ke Belgia. Pada tahun 1992, Agnes pernah berusaha untuk melaporkan ayahnya ke polisi atas tindakan pelecehan seksual yang dia alami. Nah, karena laporan dari Agnes inilah, akhirnya polisi menaruh rasa curiga kepada Andras Pandi. Gak cuma kepolisian Belgia aja ya guys yang fokus untuk menyelidiki Andras Pandi, tapi kepolisian Hongaria juga ikut terlibat dalam penyelidikan. Karena polisi Hongaria ini yakin kalau Andras Pandi kemungkinan ada hubungannya dengan banyaknya kasus perempuan yang menghilang di Hongaria. Menurut historinya, Andras Pandi memang sering bolak-balik pergi ke Hongaria. Dia juga memiliki rumah untuk dia lalui ketika musim panas di dekat sungai Danube. Dan biasanya selama dia berada di Hongaria, Andras sering terlihat memikat wanita-wanita lokal dan menjanjikan kepada mereka untuk menjadikan istrinya di Belgia. Polisi menemukan ada 2 orang kakak beradik yang sempat menjadi korban dari Andras, yang bernama Eva Kinch dan Margit Marger, yang ternyata sempat menerima tawaran Andras untuk pergi ke Brussel dan menjadi istrinya. Kenyataannya ketika mereka tiba di rumah Brussel, mereka berdua ini dikunci guys, dipaksa untuk memasak dan membersihkan rumah. Sampai akhirnya mereka berdua dikirimkan kembali oleh Andras ke Hongaria. Setelah mendapatkan perhatian khusus dari media lokal, akhirnya Andras Pandi ditangkap oleh polisi pada tanggal 16 Oktober tahun 1997. Pada bulan November tahun 1997, Agnes akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dia mengaku telah berpartisipasi dan merasa sangat bertanggung jawab dalam pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya Andras Pandi. Agnes mengaku telah membunuh Ilona Sores ibunya, kedua adik laki-lakinya, Edith Vintor ibu tirinya, dan Andrea saudara tirinya yang dikabarkan menghilang sebenarnya telah dibunuh. Agnes juga mengakui telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Timea, kecuali untuk kasus Tunde, dia merasa tidak pernah membunuh Tunde. Agnes menceritakan secara detail mengenai perbuatan keji yang dia dan ayahnya lakukan. Mereka menyerang korban dengan cara memukul dengan benda tumpul yang berat yang dapat menyebabkan trauma di kepala. Dan kadang juga mereka membunuh menggunakan pistol. Sehabis membunuh, biasanya tubuh korban ini langsung mereka potong-potong. Sebagian mereka larutkan ke asam kimia, sebagian lagi mereka bawa ke rumah potong hewan lokal. Agnes mengatakan sangat menyesal atas apa yang dia sudah lakukan. Dia mengatakan bahwa dia sepenuhnya takut terhadap ayahnya, sehingga dia mau menuruti semua perintah ayahnya. Andras memiliki beberapa properti di pusat kota Brussel sepanjang sungai Seine. Rumah-rumah tersebut akhirnya digeledah dan digali oleh polisi. Polisi menemukan beberapa senjata api berupa 3 buah senapan dan 4 buah pistol yang disimpan di tempat yang tersembunyi di rumah Andras.
Ditemukan juga ada 7 kerangka wanita dan 1 kerangka pria yang tidak diketahui identitasnya. Kerangka-kerangka tersebut ditemukan di dalam beton ruang bawah tanah rumahnya Andras. Pada bulan Januari tahun 1998, kerangka-kerangka yang telah ditemukan kemudian diperiksa kembali DNA-nya. Penyidik memastikan bahwa kerangka-kerangka tersebut bukan kerabat dari Andras Pandi. Polisi sangat yakin sebenarnya korban dari Andras Pandi ini jauh lebih banyak, guys. Awalnya Andras membantah semua tuduhan tersebut, tapi ternyata kesaksian dari Agnes dan beberapa bukti-bukti yang ada dirasa sudah cukup untuk menghukum Andras Pandi. Andras mengatakan bahwa orang-orang yang telah diduga tewas sebenarnya masih berhubungan dengannya melalui malaikat. Fix orang gila sih ini, guys. Pada tanggal 6 Maret tahun 2002, pengadilan Belgia memvonis Andras Pandi atas kasus pembunuhan 6 orang anggota keluarganya, kasus percobaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 3 orang anak perempuan dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Andras sempat dipenjara di Leuven Central Prison, lalu kemudian dia dipindahkan ke penjara Brooks karena alasan kesehatannya yang menurun. Pada tahun 2007, ketika Andras Pandi genap berusia 80 tahun, otoritas penjara telah mempertimbangkannya untuk pindah ke sebuah panti jompo. Pada tanggal 23 Desember tahun 2013, Andras Pandi dinyatakan telah meninggal dunia karena penyakitnya di rumah sakit penjara Brooks. Sedangkan Agnes Pandi harus dijatuhi hukuman penjara selama 21 tahun karena telah menjadi kaki tangan dalam 5 kasus pembunuhan dan 1 kasus percobaan pembunuhan. Ya guys, demikian cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!